Proposisi itu apa sih? Hakikat proposisi dalam perspektif Poes Projo dan Gillerso tahun 2011 mendefinisikan proposisi sebagai perbuatan manusia yang di dalamnya ia mengakui atau memungkiri sesuatu tentang sesuatu. Proposisi merupakan sebuah pernyataan mengenai hal-hal yang dapat dinilai benar atau salah. Misalnya, gadis itu bijaksana. Gadis itu sama dengan bijaksana. Merupakan dua hal yang tidak terpisah. Gadis itu sama dengan bijaksana. Ini masuk dalam kajian proposisi. Sedangkan gadis itu tidak bijaksana. Keduanya bukan satu kesatuan. Gadis itu tidak sama dengan bijaksana. Artinya memungkiri. Ada pengakuan dan tidak. Nah, ini yang dibahas dalam kajian proposisi. Kemudian unsur-unsur proposisi yang pertama ada term subjek, yang kedua term predikat, yang ketiga kopula atau kata yang menghubungkan subjek dan predikat. Perbedaan kata dan term. Contohnya, sebagian benda cair adalah air. Sebagian menjadi pembilang, benda cair sebagai subjek, adalah sebagai kopula karena sebagai penghubung, air sebagai predikat. Nah, term subjeknya benda cair, term predikatnya air, kopulahnya adalah. Adapun jenis-jenis proposisi, yang pertama berdasarkan sumber. Misalnya, ikan adalah hewan. Ikan term subjek, hewan adalah term predikat. Jadi apa yang ada dalam term predikat ini sebenarnya sudah ada dalam term subjek karena ikan adalah hewan. Yang kedua berdasarkan bentuknya. Misalnya, Dina dan Dani adalah mahasiswa yang rajin. Bentuk majemuk ya Dina dan Dani mahasiswa rajin adalah subjek. Subjeknya ada di Dina dan Dani. Yang ketiga berdasarkan sifat. Misalnya, mahasiswa akan lulus bila rajin belajar. Sifatnya adalah rajin belajar. Yang keempat, berdasarkan tingkat kepastian kebenarannya. Misalnya, Leon adalah seorang laki-laki. Pada kenyataannya, Leon memang seorang laki-laki. Jadi ini tingkat kebenarannya adalah kebenaran yang mutlak. Yang kelima berdasarkan kualitas. Misalnya, semua dokter adalah orang pintar. Dan yang keenam berdasarkan kuantitasnya, tidak semua mahasiswa pandai bernyanyi. Kuantitas ini adalah jumlahnya, karena tidak semua. Yang terakhir berdasarkan kombinasi kuantitas dan kualitas. Misalnya, semua pengendara motor memakai helm. Berikut luas term dalam proposisi. Ada proposisi A, proposisi E, proposisi I, dan proposisi O. Proposisi A, term S berdistribusi dan term P tidak berdistribusi. Misalnya, semua mangga adalah buah. Jadi seluruh mangga ini terdistribusi. Buah tidak terdistribusi. Mengapa? Karena buah ada beraneka macam jenis. Jadi tidak terdistribusi atau predikatnya tidak berdistribusi. Proposisi E, term S berdistribusi dan term P berdistribusi. Misalnya, semua mangga bukan semangka. Semua mangga ini artinya semua varian mangga. Bukan semangka, jadi semua jenis semangka.
bukan buah. Kalau buah nanti tidak berdistribusi lagi. Jadi antara term S dan term P berdistribusi. Proposisi I, term S tidak berdistribusi dan term P tidak berdistribusi. Misalnya, sebagian manusia adalah dermawan. Ini sama-sama tidak berdistribusi. Contohnya, sebagian manusia. Ini tidak berdistribusi karena tidak semua manusia. Kemudian, term P tidak berdistribusi juga. Contohnya, dermawan. Karena tidak semua manusia dermawan. Berarti tidak dapat berdistribusi. Proposisi O, term S tidak berdistribusi dan term P berdistribusi. Misalnya, sebagian manusia bukan dermawan. Term S sebagian manusia ini kan tidak berdistribusi karena hanya sebagian. Term P berdistribusi karena bukan dermawan. Karena memang tidak semua manusia dermawan. Jadi term S tidak berdistribusi dan term P berdistribusi. Sekian presentasi kajian proposisi dari saya. Terima kasih.